Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Gaida Mutmainah, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini diunggah untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies. Di kota pesisir utara Jawa Barat, di antara ombak dan angin pantai, berdiri sebuah bangunan yang bukan sekedar batu dan kayu, tetapi saksi bisu dari perjalanan sebuah kesultanan, lintas zaman, lintas budaya. Inilah Keraton Kanoman di Cirebon. Ketika kita melangkah ke dalam gerbangnya, kita sebenarnya memasuki ruang waktu yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, antara keagungan sebuah kerajaan Islam yang berkembang di Jawa Barat dengan kehidupan masyarakat kota yang terus berubah. Mari kita bersama menelusuri jejaknya, bagaimana ia berdiri, bagaimana ia berkembang, dan bagaimana ia hingga kini masih meneguhkan diri sebagai sebuah warisan yang hidup. Untuk memahami Keraton Kanoman, kita perlu kembali ke akar sejarah kota Cirebon. Wilayah ini dulu dikenal sebagai Pendukuhan Caruban atau Campuran karena menjadi tempat bertemunya berbagai suku, agama, bangsa, dan budaya. Pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Cirebon muncul sebagai salah satu pusat kekuasaan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Namun kemudian dinamika internal dan pengaruh politik dari keraton-keraton sekitarnya membawa perubahan besar. Kekuasaan mengalami pembagian, konflik, hingga akhirnya terbentuklah beberapa cabang dalam Kesultanan Cirebon. Titik awal yang teguh. Berdasarkan catatan dan kajian sejarah, Keraton Kanoman resmi didirikan oleh Sultan Anom yang bernama Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya pada tahun 1678 Masehi. Namun menariknya, dalam sebuah candra sangkala atau sandi angka yang terdapat pada pintu Jinem di keraton ini tercatat angka 1510 Saka atau tahun 1588 Masehi sebagai masa awal pembangunan beberapa bagian kompleknya. Keraton ini dibangun dengan orientasi utara-selatan dengan alun-alun di utara sebagai ruang publik. Kemudian komplek istana hingga ke bagian selatan yang sebelumnya adalah areal pemukiman keraton. Fungsi pendiri. Simbol kebudayaan yang menyatukan. Kompleks Keraton Kanoman memiliki luas yang cukup besar. Menurut catatan sekitar 6 hektar. Beberapa elemen fisik menarik yang dapat kita soroti ada alun-alun depan keraton dengan pohon beringin besar yang disebut waringin kurung yang melambangkan pengayoman dan keteduhan bagi rakyat. Ada lawang-lawang atau gerbang masuk dengan makna filosofis berbeda-beda yang menandai ruang-ruang simbolik antara keraton dan masyarakat. Ada juga bangsal utama seperti bangsal Jinem, Mande Mastaka yang memiliki fungsi istana sekaligus ritual. Dan ada juga arsitektur yang memperlihatkan perpaduan budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Islam, terutama terlihat pada ornamen keramik Tiongkok yang tertanam di dinding dan warna putih dominan yang memberi kesan tenang namun berwibawa. Semua elemen ini bersama-sama memberi kesan bahwa Keraton Kanoman bukan sekedar istana bangsawan, tetapi sebuah kota tradisional dalam miniatur. Alun-alun, pasar, masjid, pemukiman, dan istana. Dalam masanya, Keraton Kanoman menjadi pusat kekuasaan bagi cabang Kesultanan Cirebon. Dengan ditetapkannya Sultan Anom I sebagai
penguasa Kanoman, wilayah ini menjadi bagian yang independen dalam kerangka Kesultanan Cirebon yang terbagi. Dari sisi sosial, kultural, keraton ini juga menjadi rumbukan bagi tradisi, upacara, serta koleksi pustaka yang hingga kini masih dapat dilihat. Sebagai contohnya, kereta kencana Paksinaga Liman dan Jepana. Dari sisi agama, Keraton Kanoman juga memainkan peran penyebaran Islam di wilayah pesisir Jawa Barat. Sebuah kajian menunjukkan bahwa keraton ini dengan fasilitas seperti masjid dan sekolah menjadi bagian dari jaringan dakwah dan intelektual lokal. Dengan demikian, fungsi keraton ini meliputi 3 dimensi utama, yaitu pemerintahan, kebudayaan, dan keagamaan. Dinamika dan perkembangan Keraton Kanoman. Seiring waktu, Keraton Kanoman mengalami tantangan dalam mempertahankan domainnya. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa zona teritori keraton, wilayah inti, penunjang, dan terikat mulai mendesak oleh perkembangan kota, terutama setelah tahun 1900-an. Kawasan pasar di utara keraton, yaitu Pasar Kanoman, dibangun pada tahun 1924, yang kemudian semakin mengubah tata ruang tradisional sekitar keraton. Namun meski bangunan baru dan pemukiman yang berkembang, Keraton Kanoman tetap berdiri dan menjaga identitasnya sebagai ruang warisan budaya yang aktif. Perkembangan ini mengajarkan kita bahwa warisan budaya bukan hanya soal menjaga fisik, tetapi juga soal adaptasi dengan masyarakat dan fungsi baru dalam kehidupan kontemporer. Apa yang bisa dilihat dan dirasakan saat ini? Saat Anda mengunjungi Keraton Kanoman, beberapa hal yang menarik untuk direkam atau dijelaskan. Alun-alun dengan pohon beringin besar dan ruang terbuka yang dulu digunakan untuk upacara keraton. Ada pintu gerbang yang kaya dengan simbolisme, masing-masing gerbang menandai tradisi ruang ke dalam inti keraton. Ada juga bangunan-bangunan utama seperti bangsal Jinem dan yang lainnya yang masing-masing memiliki fungsi historis dan ritual. Ada koleksi pusaka dan artefak yang masih tersimpan di Museum Keraton yang menunjukkan kejayaan masa lampau dan nilai-nilai kerajaan. Nilai filosofis dan budaya warisan untuk masa depan Keraton Kanoman adalah salah satu contoh bagaimana warisan budaya bisa bertahan dan tetap relevan. Ia mengajarkan beberapa hal fundamental. Pentingnya pengayoman, perpaduan budaya, ruang sebagai panandan. Fungsi pendiriannya pun bukan semata sebagai kediaman raja, tetapi sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan penyebaran Islam di wilayah Cirebon yang saat itu tengah berkembang. Saat kita menutup babak perjalanan di Keraton Kanoman, kita tidak sekedar meninggalkan sebuah bangunan kuno. Kita meninggalkan sebuah pelajaran bahwa sejarah terus berjalan, bahwa akal kita tetap dapat menguatkan masa kini, dan bahwa warisan budaya layak dirawat, dimaknai, dan diteruskan. Dari zaman Sultan Anom I hingga langkah kaki pengunjung hari ini, dari gema-gamelan di balai istana hingga suara pasar yang berderet di luar tembok keraton, semua bersuara satu, bahwa Cirebon mempertahankan diri sebagai kota yang tidak hanya mempunyai masa lalu, tetapi juga memiliki masa depan. Terima kasih telah menyaksikan.